Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kesempatan hari ini. Itu pertemuan yang ke-10 ya. Jadi, kita masih membahas tentang bagaimana cara mendesain dan merancang dengan menggunakan data flow diagram. Jadi, minggu lalu sudah saya berikan contoh dalam studi kasusnya, dan hari ini juga saya sudah kirimkan materi salah satu contoh studi kasus dalam mendesain data flow diagram. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kamus data ya dalam desain, karena kamus data ini sangat diperlukan untuk lebih mendefinisikan atau menjelaskan aliran data dari perancangan kita. Jadi dari kamus data ini kita sudah bisa membuat pendokumentasian input dan output dalam desain interface nanti pada saat kita membuat sebuah sistem. Jadi studi kasus yang pertama itu tentang absensi staff ya dengan menggunakan webcam. Kemudian yang kedua hari ini studi kasusnya tentang manajemen pada perpustakaan ya. Jadi yang harus kita ketahui ya, saya perkenalkan lagi buku yang saya gunakan yang ini, Rekayasa Perangkat Lunak oleh Rosa. Jadi salah satunya ini kalian bisa ambil di perpustakaan sekolah, kampus, juga ada di senior-seniornya ya. Sudah banyak yang menggunakan ini. Jadi supaya lebih mengerti lagi dan memahami tentang rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk menjelaskan kembali, saya akan mencontohkan cara mendesain ya yang seperti studi kasus salah satunya supaya lebih mengerti dan lebih mudah kalian pahami ya. Jadi kita mendesain menggunakan simbol dari DeMarco ya, dimana prosesnya berbentuk lingkaran, kemudian external entity dan usernya berbentuk segi empat, aliran datanya sama database-nya ya. Jadi harus perhatikan semua simbol-simbolnya supaya proses perancangannya ini benar. Jadi kita gunakan dulu sistem absensi ya. Kita gambar untuk sistem absensi mahasiswa ya secara manualnya. Jadi yang perlu kita perhatikan ini proses ya. Sistem yang kita mau buat adalah sistem absensi. Di dalam sistem absensi mahasiswa ini yang dibutuhkan atau yang menggunakan adalah siapa ya. Jadi yang pertama pastinya mahasiswa. User atau external entity-nya adalah mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini akan absen, ini laporannya untuk siapa? Ya tentunya untuk ke dosen. Jadi kalian harus ingat lagi bahwa data flow diagram itu merupakan suatu aliran yang dimana kita mengetahui data itu dari mana, untuk siapa, dan tujuannya apa ya. Jadi memang dia fungsinya untuk memperjelas fungsi-fungsi dari setiap item ya. Jadi mahasiswa ini akan absen ya, datanya dia akan mengabsen, kemudian absen ini sistemnya ini akan dilaporkan kepada dosen ya. Jadi di sini mahasiswa akan absen. Jadi untuk aliran datanya nih apa yang harus kita butuhkan ya? Apa yang kita butuhkan? Yang pertama itu tentunya ya data mahasiswa. Data mahasiswa. Jadi ingat pada saat kalian membuat aliran data wajib menuliskan ya datanya supaya kita mengetahui bahwa ini aliran datanya apa. Jangan dikosongkan ya, bahwa ini aliran ini dia membutuhkan data mahasiswa. Kemudian selain data mahasiswa apalagi ya? Tentunya data absensi. Karena di sini sistem absensi mahasiswa, sudah pasti untuk data mahasiswa sama data absensi. Kalau dosen, apakah dia harus absen juga ya, ataukah dia cuma membutuhkan laporan dari absensi itu? Jadi untuk sistem di sini dosen tak perlu absensi, cukup dia membutuhkan laporan. Jadi aliran datanya dia dari sistem absensi ke
dosen. Dia membutuhkan laporan absensi, ya. Kalau proses data absensi ini, apakah mahasiswa juga butuh umpan balik dari sistem absensi ini? Apakah dia juga membutuhkan laporan dari absensinya? Sudah pasti ya. Jangan sampai mahasiswa ini membutuhkan umpan baliknya. Jadi dia juga membutuhkan umpan balik dari absensi ke mahasiswa, itu laporan absensi, ya. Jadi sampai di sini kalian paham bagaimana prosesnya, di mana prosesnya, aliran datanya, dan external entity-nya atau usernya. Nah, di sini untuk level 0-nya ya, atau biasa disebut dengan konteks diagram. Kemudian untuk level 1, level 2 dan seterusnya itu merupakan penjabaran dari level 0. Jadi untuk level satunya ini kita harus ketahui dulu sistem absensinya ini dia menggunakan apa, ya. Karena yang mau dijabarkan adalah prosesnya, ya. Proses yang mau kita jabarkan. Jadi sistem absensinya ini dia menggunakan apa? Apakah dia menggunakan fingerprint atau webcam, ya. Jadi kalian harus menjabarkan dari sistem absensi ini. Mungkin dari sini kalian bisa lihat dari contoh-contohnya bagaimana menjabarkan dari level 0 ke level 1, level 2 dan seterusnya. Kan sudah ada studi kasus yang kita dari pelajari minggu lalu. Jadi kita fokus pada kamus datanya. Jadi kamus datanya itu kita harus fokus dulu di sini, ya, data mahasiswa sama data absensi, ya. Karena data kamus data itu ya menjabarkan data-data atau aliran data dari rancangan kita. Jadi kita yang pertama mau jabarkan adalah data mahasiswa dan data absensi. Ya, jadi kita misalnya ke data mahasiswa. Di data mahasiswa ini apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama nama, kemudian NIM, ya. Bisa juga sini jurusan, ya. Kemudian bisa misalnya kalau kita mau lebih jelasnya lagi jenis kelamin, ya. Kemudian tempat tanggal lahir kalau memang dibutuhkan ya pada saat proses absensi. Tapi mungkin ini cuman opsional. Jadi yang paling penting adalah nama, NIM, jurusan dan jenis kelamin. Jadi ini yang harus kita deskripsikan ya. Karena di dalam kamus data itu yang kita harus gunakan yaitu pertama namanya, kemudian artinya, ada fungsinya dan deskripsinya. Bisa juga kita berikan tambahan. Jadi ada beberapa contoh pembuat pendokumentasian. Misalnya di sini kita buat bagan khusus untuk data mahasiswa. Di sini namanya apa, ya. Kemudian jenis tipenya apa. Kalau nama itu dia pakai karakter, number atau date atau apa, ya. Jadi karena nama itu kita buat saja karakter, ya. Karakter. Kemudian lebarnya berapa, ya. Lebarnya di sini kita bisa tentukan sini ya, nama, tipenya, kemudian lebarnya sama artinya, ya. Jadi lebarnya misalnya di sini kan panjang-panjang nama mahasiswa ya, misalnya sini 25, artinya ada 25 huruf ya yang bisa diambil si namanya. Jadi untuk artinya kita mendefinisikan bahwa di sini nama mahasiswa, siswa. Kemudian di sini NIM, tipe dari NIM itu kalau di kampus Teknik Binaan kita kan NIM-nya itu angka semua ya, kita pakai numerik saja, numerik 10 ya, lebarnya ada 10, kemudian artinya adalah NIM mahasiswa. Kemudian jurusan di sini kita bisa pakai karakter, ya. 10 juga jurusan sistem atau bisa SI atau SK. Kemudian di sini adalah jurusan mahasiswa, siswa. Kemudian sini jenis kelamin. Kita bisa juga menggunakan
karakter ya. 2, laki-laki atau perempuan. Ini identitasnya adalah jenis kelamin mahasiswa. Kemudian tempat tanggal lahir, tipenya misalnya kita pakai date ya. Date di sini panjangnya mungkin bisa 8 atau bisa 10 ya. Sini tempat deskripsinya atau artinya tempat tanggal lahir mahasiswa ya. Sampai di sini ketahui ya. Ini untuk membuat kamus data dari data mahasiswa. Begitu pula untuk absensi. Jadi ini akan mempermudah kita dalam membuat dokumentasi atau laporan dalam input dan outputnya. Jadi kalau kita sudah ketahui di sini nama NIM, nama itu karakternya 25, NIM-nya itu numerik, lebarnya 10, jenis kelamin itu karakter. Jadi pada saat kita membuat pendokumentasi itu sudah mudah ya. Jadi membuat sebuah interface-nya itu mudah. Jadi kalian membuat formulir data mahasiswa, harus mengisi 1 nama ya, sama dengan di sini sudah ditentukan tipenya bahwa dia karakter, NIM ya, NIM-nya berapa ya. Di sini sudah ditentukan bahwa dia berbentuk numerik. Kemudian di sini jenis kelamin dan seterusnya ya. Jadi kita sudah tahu ini proses inputannya ya. Kemudian proses outputnya kan kita sudah pahami juga bagaimana hasil outputnya nanti. Sudah kita bisa bayangkan desain dari output yang nanti ya untuk data mahasiswa. Kalau misalnya kita sudah ngeprint hasilnya, bentuknya mungkin akan seperti ini ya. Nama sini misalnya namanya Raden Wirawan, NIM-nya berapa, 0899 ya, jenis kelaminnya perempuan dan seterusnya. Jadi wajib untuk kita membuat kamus data ya, karena dengan adanya kamus data ini akan mempermudah kita dalam membuat dokumentasi ataupun dokumen dalam membuat sebuah laporan maupun input ataupun output. Jadi dalam sebuah perancangan itu kita harus membuat kamus data dan pelaporannya ya, supaya proses dokumentasi dan dalam pendesain atau perancangan ini lebih mudah dipahami ya, aliran datanya juga dipahami dan lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami untuk pertemuan atau materi hari ini, kalian bisa komentar atau diskusi dengan kita di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.